Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Emil Sugus Parenza dari kelas IC Mazawa. Pada kali ini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu wakaf di negara Islam Brunei Darussalam. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama. Wakaf di negara Islam Brunei Darussalam. Pengelolaan wakaf di Brunei Darussalam merupakan hal yang wajib dilakukan setelah aset wakaf terkumpul. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab nazir dalam bentuk mengelola aset wakaf, agar aset tersebut terpelihara dengan baik dan menghasilkan manfaat baik bagi kebajikan umum. Sistem perwakapan yang ada di Brunei Darussalam secara terdaftar ialah sistem perwakapan yang terjadi apabila seorang hamba Allah mewakafkan jenis harta yang memerlukan peralihan atas hak kepemilikan, seperti tanah, bangunan, dan kendaraan. Oleh karena itu, pewakif harus mendaftarkan wakaf tersebut kepada Majelis Ulama Islam yang ada di Brunei. Selanjutnya, harta wakaf ini akan diurus dan dikelola oleh MUIB tersebut selaku pemegang amanah wakaf. Untuk sistem perwakapan yang secara tidak terdaftar ialah sistem perwakapan yang terjadi apabila seorang hamba Allah mewakafkan harta wakaf kepada pihak-pihak tertentu seperti uang, peralatan, dan lain-lain. Umumnya praktik wakaf yang secara tidak terdaftar ini dilakukan di masjid-masjid yang diberi kuasa oleh Majelis Ulama Islam yang ada di Brunei Darussalam. Pengelolaan harta wakaf ada dua macam yang ada di Brunei Darussalam. Satu, wakaf khas. Wakaf khas ini merupakan wakaf yang dikelola sesuai dengan amanat wakif. Contohnya sebidang tanah yang telah diwakafkan oleh seorang hamba Allah dan tanah yang diwakafkannya tersebut telah ditentukan untuk kegunaannya. Yang kedua, ada wakaf am. Wakaf am merupakan wakaf yang tidak ditentukan secara khusus pengelolaannya oleh pewakif. Maka untuk wakaf am, Majelis Ulama yang ada di Brunei yang berperan sebagai pihak yang menentukan kegunaan dan penerima manfaat atas wakaf tersebut. MUIB dan pengelolaan wakaf di Brunei Darussalam. Negara Brunei merupakan salah satu negara kaya yang berada di wilayah Asia Tenggara selain Singapura. Brunei merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam. Dalam sistem pemerintahannya, negara ini menganut sistem monarki di mana sultanlah sebagai pemimpin tertinggi. Brunei juga memiliki 4 wilayah persekutuan dan seluruh wilayah tersebut dinaungi oleh satu majelis ulama Islam yang mengurus seluruh hal yang berkaitan dengan agama Islam, mulai dari peraturan, pembentukan perbadanan, hingga pengelolaan zakat mualaf dan wakaf yang lain sebagainya. Pada tahun 1955, Sultan mengeluarkan kebijakan bahwasannya pengelolaan wakaf berada di bawah pengawasan Majelis Ulama Islam Brunei dan pembagian wakaf dan baitul mal dengan tujuan pengelolaan wakaf di Brunei menjadi lebih baik. Mekanisme pengelolaan wakaf di negara Brunei Darussalam. Pengelolaan wakaf yang paling khas yang ada di negara Brunei Darussalam ialah mereka menerapkan sistem wakaf secara terdaftar dan wakaf secara tidak terdaftar. Masyarakat diberi kebebasan memilih untuk mendaftarkan atau tidak. Namun hal ini tidak berlaku untuk semua jenis wakaf, khususnya wakaf tanah dan wakaf bangunan, atau juga wakaf kendaraan dan segala jenis harta yang memerlukan pengakuan pengalihan hak kepemilikan. Wajib mendaftarkan wakafnya kepada Majelis Ulama Islam Brunei atau lembaga yang mendapatkan pengakuan dari Majelis Ulama Islam Brunei Darussalam. Wakaf yang ada di Brunei Darussalam. 1. Ada wakaf tanah. Dalam mengelola wakaf tanah, bahagian wakaf bekerja sama dengan Badan Tanmiyah dan membangun dan mengembangkan tanah wakaf. 2. Wakaf uang. Berbeda dengan yang ada di Brunei Darussalam, mekanisme pengelolaan wakaf uang yang mereka terapkan lebih kita kenal dengan wakaf uang, yaitu seluruh uang harus habis digunakan untuk kegiatan wakaf. Adapun wakaf bangunan yang ada di Brunei Darussalam tentu sudah jelas peruntukannya, yaitu diperuntukkan untuk kegiatan ibadah seperti balai ibadah maupun masjid dan surau. Wakaf kendaraan yang lazim dilakukan masyarakat Brunei ialah wakaf mobil yang digunakan sebagai ambulans. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.